Integrasi nasional. Integrasi nasional menjadi harga mati bagi sebuah negara karena integrasi nasional menjadi sebuah bagian utama dalam negara tersebut, sehingga negara harus mampu menyatukan dari berbagai macam perbedaan, dari berbagai macam kebinekaan yang ada dalam negara tersebut, mulai dari kebinekaan ras, suku, budaya, agama, bahasa. Ini harus mampu diintegrasikan dengan baik agar persatuan dan kesatuan suatu bangsa, suatu negara ini benar-benar menjadi utuh hingga mampu terintegrasikan dengan baik. Perlu kita pahami makna dari integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini berasal dari dua kata, yaitu integration bahasa Inggris, dan integration atau integer dalam bahasa Latin. Kemudian ada nation. Integration atau integer ini dalam bahasa Inggris akan sebuah kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan dalam bahasa Latin itu utuh atau menyeluruh. Boleh kita katakan bahwasanya sebuah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh, kesatuan yang bulat. Jadi kalau boleh kita katakan bahwasanya integrasi ini adalah berbaurnya dari berbagai macam perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu kesatuan yang bulat, tanpa bicara lagi perbedaan-perbedaan yang ada di setiap individu-individu tersebut. Perbedaan-perbedaan yang ada di setiap individu-individu tersebut membaur menjadi satu. Kemudian nation. Ini bisa kita katakan bahwasanya bangsa ini sebagai bentuk persekutuan, sebagai bentuk perkumpulan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, beda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi berbeda-beda wilayah. Kalau kita bicara nation ini, kita berbeda-beda lokasi, namun perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan dalam satu kekuasaan politik. Sehingga sangat penting ketika kita bicara politik dalam suatu negara. Jadi bisa kita katakan bahwasanya integrasi nasional ini adalah mengintegrasikan, menjadikan satu perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah negara tersebut, dari ras, suku, budaya, agama, bahasa ini kita jadikan satu dalam satu kekuasaan politik, satu kepemimpinan, satu komando. Meskipun kalau kita bicara misal di Indonesia, setiap daerah-daerah memiliki pemimpin-pemimpin masing-masing, namun kalau kita sudah bicara Indonesia, bicara negara, maka hanya ada satu kekuasaan politik. Selanjutnya ada beberapa macam-macam integrasi. Pertama ada integrasi politik, kemudian ada integrasi ekonomi, selanjutnya ada integrasi sosial budaya. Integrasi politik. Nah, integrasi politik ini nanti kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada vertikal, di mana integrasi politik vertikal ini antara elit dan massa, masyarakat dan rakyat. Ya, di sini ada hubungan secara vertikal dari pemimpin-pemimpin politik
dari elit-elit politik dengan masyarakat, dengan rakyatnya, dengan konstituennya. Nah, ini integrasi politik secara vertikal antara elit politik dengan masyarakat, dengan rakyat, atau bisa kita katakan juga dengan konstituen. Jadi integrasi politik secara vertikal ini harus terjalin agar tidak terjadi kesenjangan antara elit politik dengan konstituen, dengan rakyat ataupun dengan masyarakat. Dan yang kedua, integrasi politik ini secara horizontal, di mana integrasi politik secara horizontal ini meliputi wilayah atau teritorial, dan antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan juga antar golongan. Jadi kalau kita bicara integrasi politik ini, integrasi politik secara vertikal maupun secara horizontal ini harus mampu kita satukan, harus mampu disatukan. Baik yang vertikal ini antara elit politik dengan massa, dengan elit politik dengan rakyatnya, antara elit politik dengan konstituennya. Begitu juga secara horizontal, secara letak wilayah, ya, secara kemudian antar daerah, antar suku, antar umat beragama, antar golongan ini harus mampu terintegrasikan dengan baik, sehingga kepentingan-kepentingan dalam politik ini bisa terjalin dengan utuh tanpa kotak-kotakan antar wilayah, antar daerah, antar suku, antar agama, antar golongan, antara elit politik, begitu juga massa. Jadi semuanya ini harus mampu berbaur, sehingga kalau kita integrasi politik ini penyatuan suatu perbedaan-perbedaan yang ada dalam garis vertikal maupun garis horizontal. Selanjutnya, integrasi ekonomi, mana integrasi ekonomi ini ketergantungan untuk saling menguntungkan. Ini perlu kita garis bawahi, saling menguntungkan dan sinergis di bidang ekonomi. Tentunya antar daerah, antar wilayah, antar suku, kekuasaan di daerah-daerah itu harus mampu saling bekerja sama, harus sinergi, sehingga antara keduanya ini harus saling menguntungkan. Ini adanya suatu hubungan, adanya suatu integrasi ini tentunya harus saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan. Ini kalau nanti kita bicara terkait dengan integrasi nasional. Jadi harus saling menopang antar daerah, ya. Misal di Jawa Timur punya keunggulan produk dalam pertanian misal, nah ini nanti akan menopang untuk daerah-daerah lain yang mungkin secara pertanian kurang begitu membahagiakan bahasanya, sehingga bisa ditopang dari Jawa Timur. Kemudian misal lagi dari sektor tekstil, ini mungkin Jawa Barat yang lebih unggul, maka nanti Jawa Barat lah yang akan menyuplai beberapa kebutuhan industri tekstil di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga di antara keduanya, di antara daerah-daerah ini saling menguntungkan satu sama lain, sehingga terjadilah suatu sinergitas yang terkhusus dalam bidang ekonomi. Kemudian integrasi sosial budaya, di mana integrasi sosial budaya ini yang merupakan suatu bagian dari upaya untuk penyatuan perbedaan, mulai dari ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Lihat Indonesia, namun sebelum kita jauh melihat Indonesia, ini integrasi sosial budaya ini suatu upaya menyatukan perbedaan-perbedaan ras, suku, etnis, agama, bahasa, kebiasaan ini harus mampu disatukan. Tidak lagi berbicara, kalau kita bicara Indonesia ya, kita tidak lagi berbicara Jawa, tidak bicara Papua, tidak lagi bicara Kalimantan, tidak bicara lagi Sulawesi, tidak bicara lagi
Sumatera, ya, tapi kita Indonesia. Selanjutnya, nah, kenapa kita perlu yang namanya integrasi nasional? Nah, ini mungkin yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Segenting apa, seperlu apa kita ini cara terkait dengan integrasi nasional? Bangsa ini butuh nggak dengan yang namanya integrasi nasional? Ini perlu kita ketahui agar kita ini ternyata terkhusus Indonesia ya, ternyata kita ini perlu yang namanya integrasi nasional. Ternyata kita ini tidak penting integrasi buat apa dan sebagainya. Coba kita. Nah, sangat penting adanya integrasi nasional ini karena kita ini punya ideologi negara. Ini menjadi alasan utama kita bahwasanya penting adanya integrasi nasional. Kalau kita bicara ideologi negara, kita punya Pancasila. Di dalam sila Kesatuan Indonesia ini memberikan amanah bagi kita, amanah bagi rakyat Indonesia, amanah bagi pemimpin-pemimpin Indonesia, bahwasanya Indonesia ini sangat beragam, Indonesia ini sangat plural, sangat multi, ya, baik dari ras, suku, budaya, agama, bahasa. Ini menjadi alasan utama kita. Ya, kita ini perbedaan-perbedaan ini harus kita satukan, tidak perlu kita samakan, karena memang perbedaan itu hanya bisa kita satukan tanpa bisa kita samakan. Jadi perbedaan-perbedaan itu hanya bisa kita satukan, tidak bisa kita samakan. Selanjutnya, yang menjadi alasan kita kenapa kita ini perlu integrasi nasional, adanya ancaman dari luar negeri. Ini jelas, ancaman dari luar negeri ini banyak sekali, tidak hanya dalam bidang militer tapi juga non militer, dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini menjadi ancaman dari luar negeri. Hari ini kita ini lebih membanggakan budaya asing daripada budaya asli Indonesia. Kita lebih suka nonton film-film Korea, kita lebih suka lagu-lagu K-pop dan sebagainya daripada lagu-lagu yang asli di Indonesia, daripada dengan film-film yang asli Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah ancaman tersendiri. Ini kalau kita bicara kita ini lebih suka nonton film-film dari luar negeri daripada film-film yang memang asli produk Indonesia. Nah, ini sebenarnya ancaman yang mengancam negara kita, entah kita rasakan atau tidak, tapi ini sangat terasa bahwasanya ancaman dari luar negeri ini memang menakutkan. Ini kita harus waspada dengan itu. Kita harus bangga dengan produk-produk dalam negeri. Kemudian gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan ini tentunya dari setiap pemimpin-pemimpin ya, yang memimpin negara kita ini sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi akan adanya suatu integrasi nasional, dimana ketika pemimpin ini tidak memahami kebinekaan yang ada di negara kita, ini akan merusak tatanan kebinekaan yang ada di Indonesia. Justru hari ini kita membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Pemimpin yang ada di tengah-tengah tanpa memihak salah satu etnis, salah satu ras, salah satu agama, meskipun notabene nanti pemimpin itu berasal dari salah satu mungkin dari salah satu etnis, agama, salah satu golongan. Namun kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemimpin bangsa ini, maka pemimpin ini harus berada di atas kepentingan itu. Selanjutnya, kekuatan lembaga politik, ya. Adanya kekuatan lembaga politik ini tentunya sebagai bentuk harus ada sebuah integrasi, karena memang kawan-kawan kita, teman-teman kita yang ada di
DPR, ada di DPD, ada di kursi-kursi kementerian ini dari berbagai macam latar belakang. Tentunya harus sadar bahwasanya perbedaan-perbedaan ini harus disatukan, sehingga ketika ini bisa disatukan dengan baik, maka lembaga-lembaga politik ini ketika mampu bersatu dengan baik, saya yakin integrasi itu akan tumbuh dengan subur. Jika sudah bicara Indonesia, maka mereka akan melepas baju ke daerahnya, sehingga tidak ada lagi yang namanya etnosentris. Selanjutnya, nah ini menjadi sebuah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika antar daerah yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ketika daerah-daerah itu mampu menopang dengan keunggulan produknya masing-masing dari setiap daerah ini, mampu bekerja sama, mampu mengisi kekurangan di daerah-daerah yang lain yang mungkin tidak ada. Nah, ini tentunya menjadi sebuah kesempatan tersendiri untuk membangun ekonomi yang ada di Indonesia, yang mungkin hari ini karena efek dari pandemi ini semakin terpuruk. Namun ketika ini mampu kita integrasikan, saya yakin bahwasanya kesempatan pembangunan ekonomi ini akan melaju dengan sangat besar. Nah, Indonesia, ini sekarang kita bicara Indonesia. Indonesia ini memiliki 17.000 sekian. Saya katakan 17.000 sekian karena memang diupdate terus. Ini ternyata dari data yang saya sampaikan ini ada 17.491 ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ternyata masih ada sekitar 88 pulau yang masih belum masuk di data 17.491 ini. Ini masih diselidiki terus, masih diinvestigasi bahasanya. Masuk dari 17.000 ini ada yang sudah diberi nama, ada yang belum. Nah, ini tentunya suatu kekayaan yang kita miliki, kekayaan bangsa Indonesia yang kita miliki. Kita ini sebagai negara kepulauan, kalau kita menyebutnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ini ada 1000 sekian pulau. Nah, tentunya dari 17.000 sekian pulau ini memiliki, ada 4 ras ya. Ada 4 ras yang tentunya ini memiliki perbedaan-perbedaan. Kemudian kita juga memiliki 1.340 suku. Kita ini juga memiliki, bangsa ini, Indonesia ini memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian memiliki 718 bahasa. Ini yang mungkin yang miris ini bahasa ini, dimana sempat ada yang mengatakan bahwasanya setiap hari bahasa daerah khususnya itu mengalami kepunahan. Nah, ini tentunya kita harus terus memupuk bahasa-bahasa daerah yang ada di daerah-daerah ini, sehingga kekayaan bahasa ini tetap terjaga dengan baik. Indonesia ini kalau kita lihat ini ada 17.000 sekian pulau, memiliki 4 ras ya, kemudian 1.340 suku, 6 agama, 78 bahasa. Ini Indonesia sangat bineka, sangat kaya ya, dan keberagaman ini. Nah, tentunya ini kita sebagai generasi penerus ini harus mampu menjaga kebinekaan ini, harus mampu melestarikan kebinekaan yang ada di bangsa kita. Kita jangan mudah untuk diadu domba oleh bangsa-bangsa lain yang tentunya mereka tidak mau Indonesia ini bisa aman, Indonesia ini bisa bersatu. Nah, ini perlu kita jaga bersama. Jadi teman-teman di sini, kita yang hidup di Indonesia ini, saya yakin dari berbagai macam latar belakang, sehingga harapannya kita ini mampu bergandengan tangan, mampu mengintegrasikan berbagai macam perbedaan yang ada di sekeliling kita. Perlu menyadari bahwasanya Indonesia sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk mengintegrasikan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia.
kita harus yakin bahwasanya Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, dan tahun ini Indonesia sebagai berada pada usia 100 tahun ya. Sehingga kita nanti benar-benar bisa menikmati era generasi emas di tahun 2045, maka kita perlu bergandengan tangan. Kita yang ada di bagian di 4 ras ini ya, kita yang berada di bagian 1340 suku ini, kita yang berada di bagian 6 agama ini, kita yang berada di bagian 718 bahasa ini, dimana ini ada di sekitar 17.491 pulau ini, harus bergandengan tangan dengan tujuan agar kita bisa menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, masa depan Indonesia yang lebih maju.